Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kurikulum high school. Saya Anissa Anisdani Rohimah, NIM akhir 086, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah high school. Pada perkembangan awalnya, high school digunakan sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Pada perkembangan berikutnya, high school digunakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam program penyelenggaraan PAUD. Pada tahun 1960, program ini ditujukan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau anak luar biasa atau SLB, dengan situasi dan program sekolah dari lingkungan miskin di Cincinnati dan Michigan. Program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan negatif kemiskinan dalam sekolah bagi anak-anak di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran model high school. Program pendidikan high school merupakan salah satu model pembelajaran yang merujuk pada teori PAC. Pendekatan ini menekankan identifikasi terhadap keadaan anak berdasarkan pada tingkatan perkembangan dengan menguji pada pemenuhan kekuatannya. Proyek high school memandang kemampuan dan ketidakmampuan perilaku anak usia dalam kelompoknya sebagai keterlambatan perkembangannya, bukan sebagai penyimpangan. Kemudian, guru berinisiatif menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangannya, yaitu DAP, Developmentally Appropriate Praktik. Dalam pembelajaran dalam kelas DAP merupakan tujuan jangka panjang dalam proyek ini. Kemudian yaitu konsep pembelajaran high school. Pendekatan high school memiliki beberapa konsep penting sebagai berikut, yaitu anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Dalam sentra pembelajaran yang bervariasi, anak dapat melibatkan manusia, benda, peristiwa, dan idenya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap hari dan melaksanakan rencana kegiatan mereka dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Jadi maksudnya di sini itu anak mampu melakukan apapun sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian peran guru di sini hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi di sini anak itu lebih bebas untuk berkreativitas. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Sari dengan NIM akhir 78 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran yang terdapat dalam high school. Dalam high school ini, kita akan pelajari tentang metode belajar aktif, interaksi orang dewasa dan anak, lingkungan belajar, dan rutinitas harian. Apa itu metode belajar aktif? Metode belajar aktif yaitu anak-anak dilibatkan untuk merasakan secara langsung berhadapan dengan orang lain, benda, ide, kejadian, pengalaman. Proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka seperti belajar tentang konsep, belajar tentang membentuk ide, menciptakan simbol dan abstraksi mereka sendiri. Sebagai fasilitator yang akan mengobservasi dan berpartisipasi dalam kegiatan anak, para guru dipandu dengan pengenalan atau pengalaman pokok sebagai bagian dari perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional mereka. Yang selanjutnya yaitu interaksi orang dewasa dan anak. Interaksi ini yaitu antara orang dewasa yang mengobservasi dan berinteraksi dengan anak-anak pada tingkatan mereka untuk mencari tahu bagaimana masing-masing anak berpikir dan memberi alasan. Orang dewasa berinteraksi dengan anak-anak dengan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk mengatur proses belajar mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Ruang kelas diatur dalam
5 atau lebih area minat. Area-area tersebut diberi nama yang mudah agar anak masuk akal bagi anak-anak, seperti area blok, area rumah, dan digambarkan secara jelas. Bahan-bahan variasi sesuai dengan perkembangan, banyak dan berhubungan dengan komunitas dan budaya. Yang selanjutnya yaitu rutinitas harian. Jadi setiap hari ada jadwal kegiatan yang serupa, yang memberikan kerangka kerja yang konsisten baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Subbab yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di sini menurut Dimyati dan Mujiono 2002 dalam artikel Fajar 2016 berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil, seperti keinginan belajar berjalan, makan makanan yang lezat, berebut permainan, dan membaca, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu bersamaan dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu bersama dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf. Dengan kemampuan tersebut, anak dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Kondisi siswa. Kondisi siswa ini meliputi kondisi jasmani dan mempengaruhi motivasi belajar siswa tersebut. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar mengajar. Sebaliknya, jika seorang siswa sehat, kenyang, dan gembira, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, unsur-unsur dinamis, belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Yang selanjutnya, upaya guru dalam pembelajaran siswa. Upaya guru membelajarkan siswanya terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Upaya pembelajaran tersebut dapat meliputi yang pertama, menyelenggarakan tata tertib belajar di sekolah, membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan, membina belajar tertib pergaulan, membina belajar tertib di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran High-Scoop. High-Scoop memberikan kebebasan belajar kepada anak melalui pendekatan konsep active learning, yaitu dengan memberikan pengalaman secara langsung pada anak-anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Orang yang ada di sekitarnya, alat bermain bahkan dengan idenya sendiri. Anak diberikan kebebasan memilih aktivitas diskusinya. Pengetahuan anak terbangun melalui interaksi dan lingkungan sekitarnya, melalui orang yang ada di sekitarnya. Metode pembelajaran High-Scoop menggunakan prinsip-prinsip. Yang pertama, memberikan lingkungan yang nyaman. Yang kedua, memberikan dukungan kepada tingkah laku dan bahasa anak. Yang ketiga, membantu anak dalam menentukan pilihan dan keputusan. Dan yang terakhir, membantu anak dalam menyelesaikan masalah sendiri dengan melakukannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Yulia Damayanti, NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, kelebihan, dan kekurangan High-Scoop. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan High-Scoop. Tujuan High-Scoop yaitu membantu berkembangnya anak di semua bidang. Bagi peserta didik, mereka dapat belajar aktif dengan orang-orang, bahan atau peristiwa tertentu, dan
D. Untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri, sehingga siap untuk sekolah dan hidup serta belajar merencanakan banyak kegiatan mereka sendiri. Membawa mereka keluar dan berbicara dengan orang lain tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang telah mereka pelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang akademis, sosial, dan fisik. Itu yang paling utama sendiri, yaitu yang pertama, model Highscope membantu guru dalam berkontribusi lebih banyak pada perkembangan anak. Yang kedua, pada model pembelajaran ini, anak dituntut untuk memilih pembelajaran apa yang akan mereka pelajari. Terus yang ketiga, membentuk anak menjadi pembelajar yang aktif. Yang keempat, memiliki manfaat dalam jangka panjang bila ditetapkan kepada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Membentuk kemandirian anak dalam mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah. Yang keenam, membentuk anak agar siap untuk memasuki sekolah dasar. Yang ketujuh, model belajar Highscope tidak hanya mencetak anak yang berhasil dalam bidang akademik, namun juga memiliki skill termasuk diantaranya emosional skill dan social skill. Yang selanjutnya, kerjasama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan Highscope. Yang pertama yaitu dalam model Highscope, anak dan guru adalah mitra kerja dalam artian tidak ada pendidikan moral dalam menghargai guru. Yang kedua, guru harus kreatif, menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.